Wah, sekarang sudah 29.000. Dulu sekitar 5 ribuan. Waktu masa jelek-jeleknya, wih, 4.000. 4.000 sekarang sudah 30.000. 4.000, 30.000. Wow, banyak juga ya. 6 sampai 7 kali. Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Kali ini saya mau bahas soal Coinverus. Tapi bukan soal miningnya, tapi saya ingin bahas supaya kita lebih kenal dengan koin yang kita mining. Pertama kali, Coinverus ini diperkenalkan di Bitcoin Talk pada tanggal 21 Mei 2018. Di sini dijelaskan Verus itu kalau di bahasa Latin berarti the truth, kebenaran. Dan Verus aslinya itu adalah hasil fork dari koin Zekas dan Komodo. Di sini saya sudah highlight, koin Verus ini tidak ada pre-mine dan tidak buka ICO. Nah, yang belum tahu, pre-mine itu sebenarnya ada dari kata ya pre-mine, jadi sebelum di mining. Jadi sebelum kita mining, developer itu sudah mining duluan. Menurut saya itu wajar, karena ya kalau kita mau bikin sesuatu, kan kita butuh ya biaya developer, biaya makannya, listriknya, terus nanti promosinya, masukkan ke exchange, dan lain-lain, itu biaya pengembangan kan ada. Biasanya koin ada pre-mine yang sudah disebutkan, dia sudah punya tabungan berapa koin sebelum kita boleh mining. Nah, biasanya jeleknya pre-mine, itu waktu koin itu bisa dijual, developer itu yang banting. Kita sudah mining, kumpulin, belum sempat jual, mereka yang banting harga rakpul, buyar. Nah, yang ini tidak ada pre-mine. Jadi, itu satu yang positif. Terus, dia tidak ada ICO. ICO itu Initial Coin Offering. ICO itu ya, sebelum mereka launching, mereka sudah jual dulu koin di harga tertentu. Jadi banyak yang beli di harga murah karena ya waktu itu kan belum ada pasaran, jadi belum dilepas, sudah dijual dulu. Nanti begitu masuk pasar, yang beli duluan bisa jual. Nah, biasanya yang ICO itu juga ladang mereka cari untung. Kita yang mining, kita yang beli setelah ICO, kita yang pump, nanti mereka yang dump. Nah, itu kadang jeleknya ada ICO ya seperti itu. Dan Verus ini tidak ada ICO. Tapi ya ini juga sudah lama kok, dari 2018, sudah 6 tahun. Harusnya efek pre-mine dan ICO sekarang ini sudah tidak ada. Kemudian di bawah sini, Verus itu memakai protokol ZK Snark. Nah, ini saya juga tidak paham ZK Snark itu apa. Tapi setiap kali ada ZK Snark, selalu ada lanjutnya Zero Knowledge Privacy and Encrypted. Ini setahu saya dasar dari private coin. Jadi koin ini bisa di private. Jadi kita tidak bisa lihat dia punya saldo atau transaksi di blockchain-nya. Ini biasanya orang suka hubungkan dengan yang negatif-negatif itu, yang pencucian uang atau apa. Tapi kan bergantung yang pakai. Paku di toko bangunan aja kalau mau dibilang dipakai untuk kejahatan kan ya bisa aja. Bukan salah pakunya kan. Kemudian Verus itu juga pakai algoritma yang baru, yang kombinasi dari proof of work dan proof of stake. Dan ini didesain specifically for CPU mining. Jadi memang didesain untuk CPU. Makanya sampai sekarang ya tidak ada ASIC-nya. Dia fair staking, low power consumption, dan enhanced security. Yang ini saya tidak tahu bagaimana penjelasannya. Lalu kalau saya scroll ke bawah, di sini kita bisa lihat dia punya max supply ada di 83 juta koin. Terus algoritmanya Verus Hash, dia bisa di POW, artinya kita bisa mining, dan POS, kita bisa juga dapatkan koin dengan cara staking. Block time-nya 1 menit, artinya setiap 1 menit ada blok baru, dan kalau kita pakai untuk solo mining atau ya hybrid itu, ya lumayan ada kesempatan, karena setiap 1 menit ada yang
bisa menang solo block. Nah, website resminya ada di verus.io. Jangan hati-hati, jangan asal buka, nanti malah kena phishing. Di sini ada tulisannya Truth and Privacy for All. Ya, itulah identitas dari koin Verus. Lalu kalau saya scroll, di sini ada vision paper. Vision itu ya pandangan ke depannya. Kalau pengen baca-baca, silakan dibaca. Saya ada baca tapi tidak mengerti. Terus di bawah ada Pebas, Verus ID, DeFi, Privacy Interoperability. Data. Kagak ngerti gua. Tapi yang Pebas ini kayaknya ini yang salah satu keunggulannya. Public Blockchain as a Service. Saya baca-baca juga orang mudeng. Akhirnya saya coba tanya ke Copilot. Jadi apa itu Pebas dan kegunaannya? Jelaskan dalam bahasa yang sangat simpel dalam bahasa Indonesia. Jadi Pebas, Public Blockchain as a Service, itu adalah layanan yang memungkinkan siapa saja untuk membuat blockchain. Oh, jadi kita bisa buat blockchain di dalam blockchain-nya Verus. Dapat diskalakan, saling terhubung, dan independen. Berarti Anda bisa membuat blockchain sendiri tanpa memerlukan keahlian pemrograman yang dalam. Jadi, ya ini, sudah didaftarin. Buat blockchain baru, interoperabilitas. Aduh, muncul lagi istilah ini. Blockchain yang dibuat bebas interaksi satu. Oh, pokoknya bisa saling sambung. Terus keamanannya tinggi dan bisa diskala. Ya, itulah salah satu keunggulan dari, atau memang keunggulan dari Pebas. Kalau saya klik di Protocol Foundation, kita akan dibukakan di halaman ini. Jadi, saya ingin tahu Protocol Foundation itu ya dasar dari protokolnya. Di sini ya no ICO, no pre-mine, no founder fee. Ya tadi saya sudah jelaskan di depan. Terus dia POW, bisa ini ada hybrid. Jadi POW dan POS. Jadi kita bisa mining dengan CPU atau kita bisa staking. Terus ini penjelasannya. Dia juga tahan terhadap 51% hash attack. Karena kayaknya kalau di sini dia sudah tulis harus punya 51% mining power dan 51% staking supply. Nah, ini yang susah untuk dapat 51% staking supply. Bayangkan berapa banyak harus staking Verus. Jadi, networknya aman mestinya. Terus kalau scroll lagi, ini yang saya suka. Highly efficient, environmentally friendly network. Bahasa Inggris. Yang ini loh. Device can mine 22 other blockchain in multi-chain network simultaneously. Jadi, dengan Pebas, kita bisa namanya merge mining. Sekali kita mining, kita bisa dapat banyak koin, teman-temannya semua. Kemudian saya ada buka juga di docs verus.io/ekonomi. Di sini ada penjelasan soal mining-miningnya. Ini ada namanya merge mining. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Dengan Pebas, dia bisa membuat kita mining banyak koin dengan satu kali mining. Istilahnya merge mining. Nah, nanti kita bahas lagi itu. Nah, di sini ada blockchain reward-nya. Ini salah satu yang membuat harga koin naik karena istilahnya halving. Sekarang ini kita sudah berada di sebelah sini. Di mana block reward adalah 6 koin dan nanti sekitar awal tahun 2025 itu akan halving menjadi 3 koin. Dan setiap 2 tahun, kurang lebih, itu akan terus halving. Jadi ini
diperkirakan ya masih lama lah, masih bisa di mining. Tenang aja. Terus ini tidak penting. Terus kalau saya buka ke bagian mining, di sini ada suitable devices. Jadi sangat disarankan untuk pakai CPU karena profitability-nya tinggi. GPU medium. Mobile phone high, tinggi. ARM tinggi. ARM itu ya seperti STB. Terus FPGA tidak ada, ASIC tidak ada. Terus mining software, kita pakai CC Miner. Di sini sudah ada GPU dan ini ada daftar mining pool. Nah, mining pool yang biasanya kita pakai kan luck pool sama Vpor. Kalau di luck pool, itu fee-nya 1% dan dia sudah support merge mining. Merge mining yang tadi kita bahas, bisa mining 22 koin. Cuma sampai sekarang saya tidak tahu 22 itu apa aja, karena saya tahunya cuma 1 atau 2 aja yang bisa, yang muncul. Mungkin masih pengembangan. Dan kalau kita mining di Vpor, kita tidak dapat merge miningnya sama sekali. Tapi fee-nya lebih murah. Nah, bahas soal luck pool dan Vpor. Ini selalu jadi pertanyaan, bagus mana atau bagaimana itu saya sudah pernah bahas di video yang ini, tapi saya bahas lagi sedikit. Nah, kalau di Vpor itu ada 2 mode pool dengan mode solo. Kalau kita ikut mode pool, berarti ya semua kita mining dan hasilnya dibagi rata. Kita nemukan blok, ya kita bagikan ke orang lain. Jadi kalau kita tidak nemukan blok, kita juga dapat bagian dari orang lain. Ya itulah sistem pool seperti itu. Jadi kita tidak perlu menemukan blok, tapi kita tetap dapat bagian. Yang penting kita kerja, kita akan dapat hasil. Itu sudah dijamin gitu loh. Nah, kalau kita ikut solo, kebalikannya. Kita harus menjadi orang yang menemukan blok itu untuk mendapatkan hasil. Kalau kita tidak temukan, berarti kita dapatnya adalah 0. Sama sekali bisa mining tanpa ada hasil. Nah, di luck pool, dia agak sedikit berbeda. Di luck pool itu menghargai bagi penemu blok. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita ikut poolnya yang luck pool, jadi yang bukan mode solonya, kita itu cuma dapat 83% dari rata-rata di Vpor. Karena bagi penemu blok, dia akan ambil langsung 1 Verus. Dan sisa 5 Verus itu akan dibagikan ke orang-orang yang tidak dapat blok pada saat itu. Jadi, kalau kita tidak menemukan blok, kita cuma terima ongkos kerja 83%. Jadi lebih sedikit daripada kalau kita ikut di Vpor. Tapi kalau kita sering dapat blok, ya 1 Verusnya itu besar. Nah, kemudian di mode hybrid, itu lebih besar lagi penghargaan untuk penemu blok. Kita akan dapat 4,5 Verus alias 3/4 dari blok reward, yang 6 Verus tadi. Nah, terus kalau kita tidak dapat bloknya, tapi kan masih mining terus. Nah, itu kita masih dihargai, masih dikasih 25% oleh para penemu blok. Nah, yang jadi masalah, kemarin saya baca di komen video, nggak tahu yang mana, ada yang tanya, saya punya 80 MHz, tapi kok cuma 0,1 ya setiap hari. Nah, dia mining hybrid. Berarti setiap hari dia cuma dapat 25% dari yang seharusnya didapatkan kalau ikut pool. Jadi kalau dia sehari cuma dapat 0,1, lalu pindah ikut pool, seharusnya dapatnya lebih besar. Bisa sampai 0,3, 0,4 per hari.
Nah, itu bedanya. Jadi, kalau di luck pool harus betul-betul lucky, baru kita mendapatkan hasil yang lebih besar daripada pool di V4. Tadi di luck pool ada merge mining. Nah, kita bisa lihat hasilnya itu dengan cara kita munculkan aja koin-koinnya. Ini ada manage coin. Ketik aja pbas, add currency, lalu VDEX. Lalu tutup. Di sini ada dua koin yang saya tidak pernah mining, tapi karena saya ikut di pool, bukan di pool, di luck pool. Nah, ini ada koinnya 0,04, ada 0,3. Itu yang dimaksud tadi merge mining. Lalu, kalau kita mau jual, kita bisa jual di Safe Trade, GraphicX, Trade Ogre. Terus kalau saya lihat di CoinGecko, ini ada non KYC, ada Komodo Wallet. Apalagi yang belakang, ya GraphicX. Ini exchange yang bisa kita pakai untuk jualan. Saya sudah pernah buat video juga soal jualnya lewat Komodo Wallet. Dan kalau kita buka di websitenya Verus, di bagian bawah itu ada link untuk Discord server. Saya sangat menyarankan untuk join ke Discord servernya. Salah satu alasannya, di sini ada daftar mesin dan hash rate-nya. Contoh, kalau saya buka ke bagian CPU, kita bisa lihat i7 13 itu dapat hash rate 33, AMD BC250 dapat 12, Ryzen dapat 25, Ryzen 7 1700 dapat 16, Ryzen 7 5700 dapat 25. Ini kita tinggal search. Kayak kemarin ada yang tanya 2698 V3 itu dapat berapa? Nah, kalau dual itu dapat 47. Lalu kalau untuk yang ARM, kita juga bisa lihat Moto G Play, Moto G7 Play itu dapat 3,6, Samsung S10 dapat 4, Huawei dapat 4. Nah, ini bisa sebagai acuan untuk kita pakai mau mining pakai apa. Dan ini ada juga daftar untuk GPU, tapi saya sangat sarankan untuk tidak usah. Karena hash rate-nya luar biasa tidak masuk akal. 12 MHz 100 watt. Mending pakai STB, mending pakai handphone, ya kan? Dan terakhir saya ingin bahas, kalau saya buka di Mining Pool Stat, lalu masuk di bagian kalender, sudah ada tanggal kapan Verus akan halving, yaitu pada tanggal 5 Januari 2015. Di sini saya buka Yahoo Finance, buka chartnya, dan saya sudah tandai setiap halving dari Verus. Halving pertama ada di 2020, itu naik dari berapa ini? Dari 0,3, 0,4 ke 3 dolar. Terus di 2022, dari 0,3, 0,4 naik ke 2 dolar. Yang terakhir, ini hampir 2 dolar, mau naik ke berapa? Nah, bagaimana semangat mining Verusnya? Sampai di sini dulu videonya. Tekan tombol like kalau suka, kalau tidak suka ya sudahlah. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video yang lain.